Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang Ibu sayangi, pekan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan data dalam teks prosedur. Ya, ingat teks prosedur ada dua, ada secara lisan dan secara tertulis. Secara tertulis adalah berupa panduan kita melakukan suatu kegiatan. Ya, sementara secara lisan adalah memandu orang atau pendengar untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, kita sudah berada di depan PowerPoint kita. Ya, kita tiba di penghujung teks prosedur. Ya, untuk teks prosedur ini yang difokuskan adalah memberdayakan potensi budaya daerah. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini kompetensi dasar 4.6 yaitu KD keterampilan menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Tentang apa? Tentang cara memainkan alat, memainkan sesuatu, tapi diusahakan musik daerah, kemudian tarian daerah, cara membuat cindera mata khas daerah, ya, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan, serta isi secara lisan dan tulisan. Jadi nanti Ananda akan membuat secara lisan dan tulisan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu mampu membuat atau menulis panduan, ya, panduan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian mampu memandu, ya, memandu berarti secara lisan, ya, teks secara lisan, memandu jalannya acara suatu kegiatan, ya. Nah, apa nilai karakter yang diinginkan dari anak bangsa, diinginkan dari kalian anak-anakku, yaitu santun dan disiplin. Santun dalam menggunakan bahasa, memberikan instruksi teks prosedurnya, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian disiplin, ya, taat pada aturan dan berurutan dalam menyusun teks prosedur. Karena kalau tidak disiplin, bisa mencelakai. Oke, teks prosedur yang kita lakukan ada 3, yaitu 1, menggunakan sesuatu, 2, melakukan sesuatu, dan ketiga, membuat sesuatu. Ya, kita mulai dengan cara menggunakan sesuatu. Ya, sebaiknya kita menggunakan gitar, suling untuk dari daerah Sulawesi Selatan, dari daerah kita Bantaeng, atau rebana menggunakan sesuatu. Namun kali ini Ibu memberikan contoh menggunakan tripod, ya. Kita lihat dalam teks sudah ada cara penggunaan tripod kamera, ya. Dalam teks prosedur, strukturnya ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, bagian pembuka untuk teks menggunakan tripod kamera ini kita sudah lihat. Kegiatan yang penting tidaklah berkesan katanya jika tidak diabadikan dengan foto ataupun video. Nah, untuk itu monofot ataupun tripod sama saja, namun berbeda pada tujuan pengambilan gambarnya. Ya,
Jadi menggunakan tripod. Nah, ini bagian isi langkah penggunaan. Dalam teks menggunakan tidak ada alat dan bahan, ya, kecuali membuat. Ya, tidak ada alat dan bahan. Langsung pada langkah penggunaan, ya, tripodnya diletakkan pada tiang. Tiang tripod diletakkan pada bidang yang datar. Ya, silakan Ananda baca. Inilah teks prosedur tentang cara menggunakan tripod kamera. Ananda, yang kita lihat ini adalah teks tertulis. Sebentar Ananda akan menonton video bagaimana memandu penggunaan tripod tersebut. Ingat, bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan. Nah, inilah bahasa tulisnya. Bahasa lisannya sebentar tentu dijelaskan secara detail, dijelaskan cuap-cuap. Ada sapaan oleh pemandu, ya. Kemudian berikut, ya, bahwa memotret atau berpotret sendiri, biasa kamu katakan selfie, lebih mudah dengan menggunakan tripod daripada tanpa tripod atau memegang kamera kita. Ya, karena bisa saja kamera kita terjatuh. Iya, itu cara menggunakan teks prosedur. Nah, kalau teks kita disatukan, nah inilah seperti ini. Ya, nah, sebentar akan ada Kakak Aisyah Aulia yang akan memandu penggunaan tripod. Perhatikan baik-baik teks tertulisnya dan simak baik-baik sebentar teks lisannya. Tentu sangat berbeda. Yang pasti jika kita tidak disiplin dalam dalam menulis teks ini, maka pendengar atau pembaca akan salah untuk bertindak. Ya. Berikut kita pindah pada cara membuat sesuatu. Ya. Kali ini akan Ibu perlihatkan ada 3 cara membuat sesuatu. Yang pertama, membuat mie spaghetti oleh kakak-kakak sebentar. Yang kedua adalah membuat penganan kue rokok-rokok singkong. Yang ketiga adalah membuat sarapan pagi yaitu pizza. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu membuat mie spaghetti. Baik, Ananda? Ya. Lihat mie spaghetti. Selalu ada pembukanya. Inilah pembuka untuk mie spaghetti. Silahkan dibaca. Ya. Kemudian berikut ada alat dan bahan. Ya, jadi simpulannya bahwa alat yang dituliskan pada teks tertulis sangat singkat. Namun pada teks lisan akan dijelaskan secara detail. Ya, inilah bahannya. Ingat bahwa ada takaran yang pasti. Ya, 1 liter air. Jangan bahan air. Tidak boleh, tapi ada takarannya 1 liter. Berapa mie spaghetti? 200 gram. Berapa bawang putih? 3 siung. Nah, ingat, teks prosedur selalu ada takaran yang pasti. Alat yang digunakan panci, wajan, sutil, parutan keju. Ya. Nah, langkah-langkah pembuatan mie spaghetti, silahkan Ananda baca. Ya. Oke. Inilah teks tertulisnya. Sebentar kita lihat teks secara lisan. Ya. Nah. Penutup. Selalu ada penutup, bahwa penutup adalah simpulan dari isi teks ini. Ya. Boleh menggunakan ajakan kepada pembaca atau pendengar. Ya, kita satukan teksnya, pembuka isi penutupnya. Inilah dia.
Inilah dia, oleh siapa? Karya siapa? Maiswa Nur Inaya Ridwan. Ya, akan Ananda lihat sebentar Kakak Maiswa memandu acara tersebut. Berikut, membuat rokok-rokok singkong. Rokok-rokok singkong. Ya. Nah, itu pembukanya bahwa rokok-rokok singkong itu penganan khas dari suku Bugis Makassar. Ya. Sebagai kudapan pagi hari. Ya. Kudapan pagi hari, sore hari boleh. Ya. Oke. Kue ini menggunakan daun sebagai pembungkus. Ya, mengapa dikatakan rokok? Karena dibungkus. Pembungkus yang dipilih adalah daun, ya, daun pisang maksudnya. Oke, nah bahannya kita lihat ada takaran, ya, dalam bahan, kemudian alat yang digunakan, panci kukusan, kemudian parutan halus, parutan kasar, gelas takaran, ya, harus ada wajan untuk menumis ya ini. Tidak lengkap ini. Tidak lengkap. Mungkin lupa diketik tadi. Baik. Lanjut. Ya, cara membuat. Lihat. Silahkan dibaca. Nah, Ananda, apakah langkah-langkah pembuatan rokok-rokok singkong terus Ananda bisa ikuti? Ya, kalau ada yang tidak bisa mengikutinya, berarti teksnya tidak sempurna seperti itu ya. Mengapa? Karena tidak mengikuti struktur dan tidak mengikuti unsur kebahasaan. Ya. Berikut penutup untuk teks rokok-rokok singkong. Ya, sangat mudah dibuat, bahannya pun mudah didapatkan karena tersedia di sekitar kita. Ya, singkong. Oh, ada penjelasan singkat tentang singkong ya. Menambah energi karena mengandung sumber serat. Sedangkan gula aren kaya elektrolit sehingga baik untuk pencernaan. Ya, oke. Nah, kalau disatukan juga akan seperti ini. Jadi teks yang Ananda buat seperti ini. Jangan dipisah-pisah seperti tadi ya. Jangan. Itu hanyalah contoh. Ya, inilah contoh yang lengkapnya disatukan. Ananda boleh menghias pinggir-pinggirnya dengan bunga-bunga, gambar-gambar bunga atau kupu-kupu atau gambar sesuatu itu sendiri. Misalnya rokok-rokok, gambar rokok-rokok. Ya, berikut cara membuat pizza. Siapa yang suka pizza ini? Yang bagi yang malas, ya, malas buat sarapan, dia paling sukanya pizza. Mengapa? Karena bahan dasarnya ada roti. Ya, ini kita lihat pizza sarapan pagi pengganti nasi karena mengandung karbohidrat berbahan gandum. Nah, sangat bagus dikonsumsi di pagi hari, ya, karena kita akan beraktivitas sampai siang hari. Bahan yang dibutuhkan, lihat, alat yang digunakan, ya, baik. Pada bahan yang dibutuhkan, ya, boleh tidak pakai nomor, boleh pakai, ya. Begitupun alat, boleh pakai nomor, boleh tidak. Tetapi sebaiknya menggunakan nomor, ya. Jadi contoh tadi tidak, ini memakai nomor, ya. Tapi yang jelas bahwa ada takaran 6 lembar roti, 3 butir telur, 3 batang keju soksis, ya, 1 sendok makan margarin, ya. Silakan dibaca.
Nah, langkah-langkah pembuatannya. Oke. Kalau pada teks tadi, teks sebelumnya ada angka 1, angka 2, angka 3. Ini tidak ada angka, tetapi dia menggunakan pertama, kedua, ketiga, lalu selanjutnya ya, terakhir. Ya itu. Silahkan kalian lihat anandaku sayang. Ya, ya. Ingat pada langkah-langkah harus ada penomoran atau kata sambung seperti ini, pertama, kedua, ketiga. Ya, kata sambung, kata penghubung. Ya. Nah, inilah penutupnya, mengajak. Ya, jadi penulis mengajak kepada pembaca agar tidak lupa sarapan pagi. Ya, agar tubuh kita berenergi untuk melakukan kegiatan sampai siang hari. Ya, katanya ada banyak pilihan, mudah dibuat. Ya, tapi roti pizza ini paling mudah dibuat dan cocok untuk selera remaja. Pasti. Oke. Nah, inilah teks sempurnanya, lengkapnya ya. Dibuat oleh Septianingsih. Septianingsih juga adalah kakak alumni dari sekolah kita. SMP Negeri 1 Bantaeng. Berikut kita melangkah sudah cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, sekarang cara melakukan sesuatu. Ya, Ibu berikan contohnya. Ya, cara melakukan sesuatu. Ya, ini langsung dibuat oleh Ibu dan panduannya pun langsung Ibu yang memandu ya. Iya, yaitu cara menanam anggrek. Ya, menanam anggrek kan juga harus dibudidayakan. Mengapa? Karena adalah aset kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri ya. Oke. Nah, lihat teksnya. Katanya tanaman anggrek merupakan tanaman asli Indonesia, berasal dari kebun dan hutan-hutan Indonesia. Ya, sudah banyak yang membudidayakan. Ya, mengapa? Karena indah dan mempesona. Selain jenis anggrek yang beragam, bermacam-macam, warna bunganya pun bervariasi bermacam-macam dan sangat menarik. Ya, oke. Tidak menggunakan alat, ya, tetapi menggunakan media tanam, pot bunga, pot untuk sebagai rumah bunga tersebut, kemudian arang dari kayu, kemudian sabut kelapa dan kawat. Ya, untuk apa kawat? Coba kita lihat pada langkah kerja. Silakan baca anak. Iya, paham ya dengan petunjuk ini, panduan ini? Ya, oke. Tambahkan arang. Nanti akan ada video ibu juga memandu acara menanam bunga anggrek. Anggrek, ya. Nah, pada penutup mengajak kepada pembaca dan pendengar agar rame-rame membudidayakan tanaman bunga anggrek karena sangat mudah untuk menanam dan merawatnya. Ya, oke sudah. Ini teks lengkapnya. Ya, Ananda, Ibu ingatkan
cara penulisannya ya, cara penulisan. Untuk bahan itu berurut ke bawah, ya, jangan seperti paragraf. Biasanya kalau seperti paragraf sedikit membingungkan, ya. Kemudian bahan, alat pun demikian. Terlebih pada langkah kerjanya. Ada memang petunjuk bahwa boleh berupa paragraf, ya, tetapi sebaiknya berurut ke bawah, ya, dan menggunakan penomoran, ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 5. Ya? Ya. Kalau tadi tidak ada nomornya tetapi ada kata penghubung 1, 2, 3, selanjutnya, berikutnya, terakhir, ya. Inilah. Nah, melakukan sesuatu yaitu melakukan tari Pakarena. Ya. Sedianya kita mau melakukan ini, tetapi ternyata batal karena sesuatu dan lain hal. Tapi jangan sampai ada di antara Ananda yang mau membuat video panduan memandu acara melakukan tari Pakarena, ya, sebagai harta benda budaya kita Indonesia. Nah, Ananda, mari kita menonton video memandu acara, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan mengerjakan sesuatu. Sekian, silahkan menonton. Ibu ucapkan selamat berlatih, selamat memunculkan potensi diri dan potensi daerah kita. Ya, selamat membudayakan disiplin diri. Oke, Ananda, salam kreativitas dari Ibu. I might lose my mind, waking when the sun's down. Halo adik-adik, sekarang saya sedang berada di wisata alam permadian Bali, yaitu Batundoli. Nah, adik-adik bisa lihat, saya tadi sedang mengambil gambar bersama teman-teman saya menggunakan ini, namanya monopod. Nah, selain itu saya akan mengambil gambar bersama teman-teman saya dengan menggunakan tripod agar memudahkan kita mengambil gambar seluruh badan. Oke? Ini yang namanya tripod. Kakak akan menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan dan menggunakan alat ini, oke? Caranya, kita mencari bidang yang datar seperti ini, kemudian kita atur kaki tripodnya sesuai ketinggian yang kita mau. Kemudian kita kunci seperti ini agar tidak goyang. Kemudian kita naikkan agar tinggi. Nah, setelah seperti ini kita bisa memberikan kamera di bagian sininya seperti ini. Nah, setelah kamera terpasang, kita dapat mengambil gambar seperti ini. Nah, fungsi dari ini kita dapat memutar sesuai yang kita inginkan seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Sangat asik kan mengambil gambar dengan menggunakan tripod ini. Nah, selain kita bisa mengambil gambar sepenuhnya, kita dapat bergaya semau kita. Nah, jadi itu tadi tutorial menggunakan tripod. Oke? Saya Nur Aisyah Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi sekarang kakak akan menjelaskan cara untuk membuat menu makan malam mie spaghetti. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan untuk memasak mie spaghetti. Yang pertama bahannya tentu saja adalah mie spaghetti. Nah, adik-adik bisa membeli mie spaghetti ini di toko-toko terdekat. Nah, selain itu bahannya yang kedua adalah bawang bombay, yaitu 1 siung bawang bombay. Terus bahan yang selanjutnya adalah bawang putih 3 siung bawang putih, kemudian mentega dan saus mie spaghetti. Nah, sausnya ini adik-adik juga bisa beli di toko-toko terdekat. Nah, selain bahan, alat yang digunakan untuk memasak mie spaghetti, yang pertama adalah panci, kemudian wajan untuk menumis mie spaghetti dengan bawang. Itu tadi alat dan bahan untuk membuat mie spaghetti. Kemudian cara membuatnya yaitu yang pertama adalah didihkan air bersih, tentunya didihkan air bersih selama 7 menit. Setelah airnya mendidih, masukkan mie spaghetti ke dalam panci. Nah, kakak kali ini menggunakan mie spaghetti sebanyak 200 gram. Tapi untuk adik-adik yang ingin membuat satu porsi setengahnya saja, karena ini terlalu banyak untuk dimakan satu orang. Nah, mie-nya dibiarkan saja seperti ini sampai dia lembek dan jatuh ke dalam panci. Setelah mie-nya matang, jangan lupa tiriskan. Kan kompor. Nah, setelah ditiriskan, taruh di dalam wadah. Nah, setelah itu turunkan pancinya. Kemudian ganti dengan wajan. Kemudian taruh menteganya ke dalam wajan. Tunggu hingga menteganya meleleh. 내 맘대로 되는 건 없고 숨을 곳은 더도 없어 이미 주섬이 던져진지 오래 꿈을 듯하니 들려가겠지 고민들의 구 하려니까 만들어낸 상상의 늪 고민보다 더욱 쫄지 마렴처럼 손을 쳐봐 So what Nah, setelah menteganya meleleh, masukkan bawang putih yang sudah dicincang-cincang. Setelah itu, masukkan bawang bombay.
Nah, setelah menumis bawang, saus spaghetti yang tadi dicampurkan ke dalam wajan. Nah, setelah itu campurkan mie-nya. Tapi teman-teman juga bisa langsung saja simpan di atasnya. Tapi kali ini kakak langsung campur. Diaduk sampai bumbunya rata. Nah, setelah bumbunya tercampur rata, mie spagettinya siap disajikan. Nah, setelah itu toppingnya kali ini kakak gunakan keju. Tapi kalau adik-adik tidak suka keju, boleh pakai yang lain. Nah, setelah keju ini parutkan, mie spagettinya siap untuk dimakan. Inilah dia mie spaghetti ala Maison Nur Inaya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama saya Syarani Mutmainah dan partner saya sekarang ini Aisyah Aulia. Kita dari angkatan 2015 SMP Negeri 1 Bantaeng. Di video ini kita akan membuat kue khas tradisional Bugis Makassar, yaitu kue roko-roko. Spesial untuk Ibu Titi. Dalam pembuatan kue tradisional khas Bugis Makassar ini atau kue roko-roko, bahan yang disiapkan itu pertama singkong. Nah, singkong yang kalian pilih itu harus selektif ya, karena jika ada biru-birunya seperti ini, itu bisa saja mengandung racun. Bahan yang kedua yang kita gunakan itu ada gula aren, dan yang ketiga adalah daun pisang. Alat yang digunakan dalam pembuatan kue roko-roko ini, yang pertama itu ada parut untuk singkong yang halus, dan parut yang kasar untuk parut gula aren. Dan kita juga punya gunting untuk menggunting daun pisangnya, dan ada kompor serta panci. Pertama, cara pembuatan dalam kue roko-roko ini yaitu memarut kue singkong. Diparut hingga halus, dan yang kedua juga sementara partner saya memarut singkong tersebut, saya pun memarut gula arennya.
Bisa kita lihat singkongnya telah diparut halus dan gula arennya pun telah diparut halus. Nah, di kali ini saya menggunakan takaran gelas. Boleh kalian pakai takaran lain, tapi tetap dengan takaran 2:1. 2 untuk singkongnya dan 1 untuk gula arennya. Kita masukkan ke gelasnya. Kita lihat gelasnya sudah penuh dengan 2 gelas parutan halus singkong dan 1 gelas parutan halus dari gula aren. Selanjutnya kita campur kedua bahannya, lalu kita aduk rata hingga tercampur merata. Bahan daun pisang yang tadi kita cuci bersih, lalu kita gunting sesuai selera Anda, sesuai selera kita. Tetapi kali ini saya menggunakan ukuran 15 x 20 cm. Jangan lupa daunnya dilap ya. Setelah itu kita membungkus adonan yang tadi. Dengan takaran 2-3 sendok adonan yang telah dicampur. Lalu kita bungkus dengan rapi seperti ini. Bisa kita lihat adonannya telah kita bungkus semua, telah kita rokok yang orang Makassar bilang. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci dengan air yang telah mendidih seperti ini. Kita masukkan semua, kita tata. Cukup, lalu kita tutup dan tunggu hingga matang. Setelah kita kukus selama 7 menit, kita angkat. Kita sajikan di piring. Jadilah kue tradisional khas Bugis Makassar. Mari kita lihat hasilnya dari kue roko-roko ini. Masih panas tapi cocok kita sajikan dan santap di sore hari atau saat kita sarapan. Tada, roko-rokonya sudah matang. Kue roko-roko ini terdiri dari 2 bahan yang sangat berkhasiat untuk tubuh kita. Yang pertama itu kandungan dari singkongnya. Pertama, menambah energi, merupakan sumber serat dan karbohidrat kompleks. Dan ketiga, memiliki antioksida yang baik. Lalu gula arennya itu bisa mencegah naiknya kadar gula darah, melawan radikal bebas, membantu pertumbuhan sel tubuh, kaya elektrolit, dan baik untuk pencernaan. Itulah tadi pembuatan tutorial dari
rokok-rokok khas Bugis Makassar ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ningsih, alumni dari SMP Negeri 1 Bantaeng. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada adik-adik bagaimana cara membuat pizza sebagai sarapan pagi, di mana pizza mengandung karbohidrat yang bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Oke, baiklah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama menggunakan wajan anti lengket, kemudian ada spatula, selanjutnya ada parutan keju, kemudian ada talenan. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama sosis, kemudian keju, selanjutnya margarin, telur kita gunakan sebanyak 3 biji, selanjutnya ada penyedap rasa, dan yang paling penting yaitu saus. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada adik-adik bagaimana cara membuat. Cara yang pertama, kita kocok telurnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Setelah itu, kita masukkan margarin ke dalam wajan. Setelah margarin panas, selanjutnya kita masukkan telur. Kita langsung masukkan roti di atas telur dan mengaturnya dengan besar. Langkah selanjutnya kita akan membuat toppingnya. Kemudian langkah selanjutnya kita memotong-potong sosis yang akan kita gunakan sebagai topping. Kita potong secara menyerong. Selanjutnya kita memarut keju. Keju dan sosisnya telah disiapkan. Selanjutnya
kita nyalakan kembali kompor dan kita masukkan sedikit margarin untuk menggoreng sosisnya. Waving colored flags, we won't surrender. There's no standing down. Level playing field, it's full of winners. We're breaking new ground. We're in this together, and our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Setelah sosisnya sudah matang, kemudian kita tempatkan kembali. Sekarang kita sudah berada di tahap terakhir yaitu tahap penyajian. Yang pertama, kita taburkan saus di atas pizzanya. Jangan lupa kita ratakan. Setelah itu kita susun sosis yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita masukkan keju. Kita taburkan keju ya. Oke deh, bisa kita belajar beraktivitas setiap hari membutuhkan energi. Energi berasal dari kalori. Tubuh membutuhkan kalori untuk membangun energi. Sarapan dengan pizza nikmat dan berenergi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Titik, akan menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu, yaitu menanam bunga anggrek. Ananda, kita ketahui bahwa bunga anggrek ini di Indonesia sangat legendaris. Tanaman ini indah sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu. Satupun bunga dari tanaman hias ini yang tidak indah. Semuanya sangat indah. Jenis anggrek apapun itu sangat indah. Baik itu anggrek bulan ataupun anggrek jenis lain. Ya. Selain anggrek bulan, ada anggrek macan, dalam bahasa Latinnya dikatakan gramma. Ini adalah anggrek macan, ya. Bunganya sangat indah, yang bentuk daunnya seperti ini namanya anggrek dendro. Ini sudah ada yang mau mekar. Selain jenisnya yang bermacam-macam, warna bunganya pun bermacam-macam warna. Ya, kita lihat ini ada warna ungu tua. Kemudian ini ada kekuning-kuningan. Di tengahnya yang namanya lidahnya berwarna ungu. Kali ini saya tidak menjelaskan
bagaimana tentang bunga anggrek, tetapi saya hanya menjelaskan bagaimana menanam bunga anggrek. Yang saya contohkan hanya satu, yaitu anggrek dendro. Nah, sebelum kita memilih tanaman bunga anggrek yang akan kita tanam, kita harus menyiapkan potnya terlebih dahulu sebagai media tanamnya, ya. Di sini kasih lihat pot atau gerabah, pot yang terbuat dari bahan tanah yang dibakar seperti batu merah. Kemudian kita juga boleh menggunakan pot plastik seperti ini. Berikutnya ada juga pot yang seperti ini, bahannya terbuat dari sabut kelapa yang dianyam di dalam, diikat oleh kerang kawat. Ya, kita memilih salah satu. Baik, selain pot yang harus kita siapkan, ada bahan lain yaitu arang kayu, ya, sebagai tempat nangkringnya akar. Kemudian ada cacahan sabut kelapa. Sabut kelapa kita gunting-gunting sampai halus seperti ini. Kemudian sebaiknya kita menggunakan kawat untuk menyanggah tanaman, ya. Dan terakhir adalah pita kawat untuk mengikat tanaman di kawat tersebut. Baik. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama-tama adalah menaruh arang. Ini serpihan-serpihan arang ini di dasar pot. Katakan tadi bahwa arang ini adalah tempat menyanggahnya, tempat menangkringnya akar bunga. Nah, kemudian kawat tadi kita buat seperti ini untuk kita jepitkan di. Sudah, kawatnya sudah siap. Nah, inilah tanamannya, ya, yang akan kita tanam, ya. Batang anggreknya kita akan ikat di kawat ini, ya. Kemudian akarnya menyentuh arang tadi, arang tersebut, ya. Kemudian ini kita ikat. Mengapa? Supaya dia kuat. Ya, jadi walaupun ditiup angin, pohonnya tidak goyang ke sana kemari. Mengapa? Karena untuk mengkonsentrasikan akar tumbuh dengan sehat. Setelah itu kita turunkan sabut kelapa di sekitar akar. Ya, sekitar akar. Kita lihat ini, ya. Akarnya tidak boleh tertutup rapat oleh media tanam. Mengapa? Karena akar butuh oksigen, butuh udara, ya. Setelah itu arang kita, ya, taruh di pinggir-pinggir. Nah, arangnya sudah menguatkan, pohon tidak akan goyang dengan hebat diterpa angin kencang. Inilah tanaman. Kita sudah selesai kita tanam. Nah, Ananda, jika ingin menyiram tanaman anggrek ini, jangan menyiram hanya bagian akar saja atau bagian daun, tapi semua medianya, sabut kelapanya, arangnya, juga potnya. Apalagi pot ini terbuat dari tanah, ya.
pot ini bisa menyimpan air karena menyerap air. Ya. Demikian pula arang ini dapat menyimpan air lebih lama untuk menjaga kelembaban tanaman. Mengapa? Karena tanaman anggrek membutuhkan kelembaban seperti ketika dia hidup di hutan. Ya, baik. Kalau kita ingin memberikan nutrisi, sebaiknya menggunakan botol semprot. Ya, ini sudah ada nutrisinya. Kita semprot saja tipis-tipis seperti ini. Ya. Baik, inilah cara menanam bunga. Kesimpulannya adalah menanam tanaman anggrek sangat mudah dan tidak rewel. Ketika ada hama menyerangnya, tentu kita memberikan insektisida, ya, anti hama. Kasihkan tanaman kita. Nah, silahkan menanam bunga anggrek di halaman-halaman karena sangat mudah caranya. Dan bunga yang dihasilkan sangat indah. Kita asik menatapnya berjam-jam tanpa merasa lelah, bahkan menghilangkan lelah kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.